Salam jumpa, salam semangat untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Citra, jurnalis K5, nomor induk mahasiswa 2001070021. Saya dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PPKN. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diasuh oleh Ibu Mariana Mesia Lendoko SH MPD. Salam anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Baik. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita melakukan doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke. Materi kita pada hari ini tentang penemuan hukum. Baik, di sini ada yang tahu tentang penemuan hukum? Belum. Baik, penemuan hukum itu, maka kita akan mempelajari suatu metode untuk mendapatkan suatu hukum dalam hal peraturan yang sudah ada. Akan tetapi tidak jelas bagaimana penerapan pada suatu kasus yang konkret. Pada penemuan hukum, kita akan berbicara tentang pembentukan hukum oleh hakim dan penafsiran hukum atau interpretasi hukum dan kekosongan hukum. Hukum oleh hakim, maka kita akan menjelaskan tentang hakim merupakan faktor pembentukan hukum dan keputusan hukum bukan peraturan umum. Dalam faktor pembentukan hukum, kita dapat mempelajari dari sumber-sumber hukum. Yang sumber-sumber hukum yang telah dijelaskan dalam pasal 21 Allgemeinen, bahwa keputusan hakim juga sudah diakui oleh sumber hukum dengan peraturan-peraturan yang sudah diakui bahwa pekerjaan hakim merupakan faktor pembentukan hukum. Seorang hakim harus bertindak selaku pembentuk hukum. Dalam peraturan perundangan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Jadi dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hakim harus menyesuaikan undang-undang atau hal-hal yang konkret. Karena peraturan-peraturan itu tidak dapat mencangkup segala peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan merupakan hukum. Berbicara tentang keputusan hukum, hakim bukan peraturan umum, maka hakim itu ikut menemukan hukum atau menciptakan peraturan perundang-undang. Namun kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif atau badan pembentuk perundang-undangan. Keputusan hakim bukan juga peraturan umum yang berlaku sebagai peraturan umum. Keputusan hakim hanyalah berlaku pada pihak-pihak yang bersangkutan. Hakim juga tidak dapat memberikan keputusan yang berlaku sebagai peraturan umum. Akan lebih jelas jika ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil. Bahwa kekuasaan hukum keputusan
maka hakim berkewajiban untuk menafsirkan sebagai keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum yang sebenarnya. Dan dengan demikian bisa dikatakan dalam keputusan hakim bukan peraturan umum akan menafsirkan atau menambah isi dan pengertian peraturan perundang-undangan yang tidak dapat didapatkan secara sewenang-wenang sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam bermasyarakat. Maka hakim harus menggunakan beberapa cara penafsiran. Dalam penafsiran perundang-undangan, penafsiran hukum atau interpretasi hukum, maka kita berbicara tentang kodifikasi. Yang dimaksud dengan kodifikasi itu ialah statis sukar berubah atau kodifikasi yang sukar berubah. Adapun yang sering menjalankan kodifikasi hukum, hakim, karena hakim ialah yang berkewajiban menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kodifikasi hukum telah diatur selengkap-lengkapnya, tetap juga super sempurna dan masih juga terdapat banyak kekurangan sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan. Karena kodifikasi atau waktu kodifikasi yang dibuat, ada hal-hal atau benda-benda yang belum diketahui atau belum ada, misalnya listrik. Dan barang siapa yang dengan sengaja mau nyambung aliran listrik tanpa izin pihak yang berwajib, maka itu suatu pelanggaran hukum atau termasuk perbuatan pelanggaran hukum atau tindakan pidana pencurian, karena aliran listrik sekarang telah dianggap sebagai benda. Oleh karena hukum yang bersifat bebas, maka hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar kepastian hukum itu ada. Sedangkan dalam memberi keputusan hakim juga harus mempertimbangkan keadilan yang hidup dalam bermasyarakat. Beberapa penafsiran yang ada dalam penafsiran hukum. Yang pertama, penafsiran tata bahasa atau gramatika, dan yang kedua, penafsiran sahih atau alternatif. Yang ketiga, penafsiran historis, dan keempat, penafsiran sistematis, dan kelima, penafsiran nasional, dan keenam, penafsiran teologis atau sosiologis. Yang ketujuh, penafsiran ekstentif, dan penafsiran restriktif. Kesembilan, penafsiran analogis, dan 10 penafsiran a contrario. Berbicara tentang penafsiran tata bahasa atau gramatika, maka kita berbicara mengenai bunyi ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada arti kata perkataan dalam berhubungannya satu sama dengan lain. Dalam kalimat-kalimat yang dipakai atau oleh undang-undang yang dianut semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan. Contoh yang dapat dikemukakan dalam kehidupan kita sehari-hari.
suatu peraturan perundangan melarang orang memarkirkan kendaraannya pada suatu tempat tertentu. Peraturan ini tidak jelas apakah yang dimaksud dengan istilah itu, atau apakah yang termaksud dengan istilah kendaraan itu. Orang selalu bertanya-tanya, apakah yang dimaksud dengan perkataan kendaraan itu? Hanyalah kendaraan bermotor ataukah sepeda atau bodi? Hakim harus pula mencari kata yang bersangkutan dengan susunan kata-kata atau kalimat atau hubungan dengan peraturan-peraturan lain. Contoh lain dalam jurisprudensi negara Belanda. Jika si penyewa menunda atau tidak membayar uang sewa tersebut, maka si pemilik rumah hanya harus membayar terlebih dahulu dari penagih tersebut. Dalam kalimat terakhir, tidak peduli apakah perabotan rumah tersebut kepunyaan penyewa itu atau bukan. Timbullah pertanyaan yang berlaku, walaupun orang yang menyewakan rumah itu sejak semula atau semenjak penyewaan itu atau barang-barang itu atau bukan milik penyewa itu, dengan arti perkataan tersebut dapat dipakai dalam undang-undang yang berlaku. Yang kedua, penafsiran sahih atau autentik resmi. Berbicara tentang penafsiran sahih atau autentik, pasti kita mempunyai arti atau kata-kata itu bagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang. Misalnya dalam KUHP pasal 98 malam antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit. Yang ketiga, penafsiran historis. Berbicara tentang penafsiran historis, maka kita akan berbicara tentang sejarah, di mana sejarah hukum itu yang diselidiki atau maksud dari sejarah itu berdasarkan sejarah yang terjadi di masa lampau. Sejarah terjadinya hukum dapat diselidiki dari memori penjelasan atau laporan-laporan perdebatan dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau surat menyurat menteri dengan komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan. Yang keempat, penafsiran sistematis atau dogmatis. Berbicara tentang penafsiran sistematis atau dogmatis, maka berhubungannya dengan bunyi pasal-pasal, baik dalam pasal undang-undang maupun dalam undang-undang yang lainnya. Misalnya asas monogami tersebut di dalam pasal 27 KUHS menjadi dasar pasal-pasal. Pasal-pasal yang pertama pasal 34, yang kedua pasal 60, yang keempat pasal 64 dan pasal 84 KUHS dan pasal 279 KUHS. Yang kelima, penafsiran nasional. Berbicara tentang penafsiran nasional, maka setidaknya sistem hukum yang berlaku menilai hak milik dalam pasal 570 KUHS sekarang harus ditafsirkan menurut hak milik sistem hukum.
Indonesia atau Pancasila. Yang keenam, penafsiran sosiologis teologis. Berbicara tentang penafsiran teologis ini, maka yang dimaksud dari itu yaitu tujuan undang-undang, mana yang penting dan dalam kebutuhan atau yang terdapat dalam dan dapat berubah menurut masa bunyi undang-undang yang tetap sama. Yang ketujuh, penafsiran ekstensi. Berbicara tentang penafsiran ekstensi, maka kita akan mempelajari tentang memperluasnya aliran listrik. Aliran listrik itu termasuk benda. Yang kedelapan, penafsiran restriktif. Penafsiran ini yang dibatasi atau mempersempit arti kata-kata dalam peraturan itu. Misalnya kerugian yang tidak termasuk kerugian yang tak terwujud seperti sakit, cacat, dan lain-lain. Yang kesembilan, penafsiran analogis. Berbicara tentang penafsiran analogis, maka kita akan berbicara tentang suatu peraturan hukum yang ibaratkan atau kias pada kata-kata yang sebenarnya atau yang tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan. Misalnya menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Yang ke-10, penafsiran a contrario atau menurut pemungkaran. Berbicara tentang penafsiran a contrario, maka kita akan berbicara tentang perlawanan atau pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur oleh undang-undang. Dengan adanya perlawanan atau pengertian itu kita bisa disimpulkan bahwa soal yang kita hadapi tidaklah diliputi oleh pasal yang termasuk atau dengan kata lain dengan di luar pasal. Contohnya dalam pasal 34 KUHS menentukan bahwa seseorang perempuan tidak diperkenankan menikah lagi sebelum lewat 300 hari. Setelah perwakilannya itu terdahulu diputuskan, maka timbullah kini pertanyaan bagaimana dengan seseorang laki-laki. Yang berikut kita akan berbicara tentang kekosongan hukum. Dalam pembelajaran ini, Badan Legislatif menetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai peraturan umum, sedangkan pertimbangan dalam melaksanakan hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Berhubung dengan itulah peraturan perundang yang statis dan masyarakat yang dinamis, maka hakim sering harus memperbaiki undang-undang itu agar sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Dalam pengisian kekosongan hukum, maka kita akan berbicara juga tentang hakim memenuhi kekosongan hukum dan konstruksi hukum. Yang dimaksud dengan hakim memenuhi kekosongan hukum, maka hakim memenuhi kekosongan hukum. Hukum ada ruangan kosong atau ada kekosongan yang dapat diisi oleh hakim. Seperti yang kita ketahui pada akhir abad ke-19, para sarjana hukum mendapat bahwa hukum itu merupakan suatu perkara lengkap yang tertutup di luar undang-undang
tidak ada hukum, dan hakim tidak boleh menjalankan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun kemudian pahamnya tentang kesatuan yang bulat dan lengkap daripada hukum itu tidak dapat diterima oleh sarjana hukum. Ini saja yang dapat saya bahas pada hari ini. Jika ada yang kurang mengerti, saya berikan kesempatan. Saya ingin bertanya. Coba Ibu berikan contoh pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Salah satu pelanggaran hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu kekerasan dalam rumah tangga, pencurian, pencemaran nama baik. Apakah saudara bisa menerima? Saya bisa menerima. Baik, terima kasih. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya akan memberi penjelasan tentang bagaimana pluralisme di Indonesia. Lalu apa yang Anda tawarkan sebagai seorang mahasiswa PPKN dalam menyikapi situasi konflik yang kerap kali terjadi hingga memporak-poranda persatuan dan kesatuan bangsa. Kita haruslah bisa menjadi kaum yang memimpin Indonesia, berjalan menuju negara, serta bisa bersaing dengan persaingan global. Namun kita sebagai mahasiswa tidak boleh lupa dengan kondisi di mana Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang terdiri dari 6 agama besar dan beberapa suku dari Sabang sampai Merauke. Dalam hal ini kita sebagai mahasiswa merupakan mesin penggerak untuk mencapai kesuksesan itu. Oleh karena itu perlu ditanamkan kesadaran tentang kebinekaan pada mahasiswa agar mahasiswa terhindar dari tindakan-tindakan kriminasi. Bila mahasiswa memenuhi kebutuhan itu, maka niscaya pluralisme di kalangan masyarakat akan menjadi senjata yang mampu untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Hal ini juga tentu menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bangsa yang besar yang terdiri dari macam etnis, suku, bangsa, dan agama yang tetap bisa menjadi kerukunan kedudukannya. Baik, pertemuan kita sampai di sini saja. Semoga apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa menjaga kesehatan agar kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Sama-sama Ibu.